Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Semoga kita yang selalu merindukan mendengarkan kisah perjalanan Santo, Santa, dan para orang kudus lainnya menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih giat untuk memuliakan, menjadi pelayan alat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus yang hari ini jatuhnya kepada Santo Benyamin Martir. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Benyamin Martir ini secara singkat. Dengarkannya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dalam kisah para rasul, kita membaca kisah Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada Dewan Sanhedrin karena memaksa mewartakan Injil Kristus dan menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kedua rasul itu dilarang keras mengajar lagi atas nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah apa yang kami dengarkan." Kata-kata inilah yang mendorong Benyamin untuk mengorbankan hidupnya bagi Kristus dan Injil. Benyamin adalah seorang diakon berkebangsaan Persia. Ia hidup kurang lebih pada permulaan abad ke-5. Oleh karena kesalahan seorang uskup bernama Abdas, penganiayaan kepada kaum Kristen mulai berkecamuk lagi. Uskup Abdas membakar kuil utama dewa orang-orang Persia. Perbuatan ini menimbulkan reaksi hebat di mana-mana. Di antara orang Persia yang masih kafir itu, mereka menangkap orang-orang Kristen dan menyiksa mereka hingga mati. Di antara orang-orang Kristen yang ditangkap itu, ada diakon Benyamin yang sama sekali tidak terlibat dalam tindakan pembakaran kuil kafir itu. Diakon Benyamin dianiaya dengan kejam. Kebetulan ada seseorang Romawi yang mengenal baik Benyamin. Ia memohon kepada Raja Persia agar membebaskan Benyamin. Permohonan ini dikabulkan Raja Persia, tetapi dengan syarat Benyamin tidak boleh lagi mewartakan Injil atau menyebarkan agama Kristen di kalangan orang Persia. Mendengar syarat pelepasan itu, Benyamin dengan gagah berani menolak persyaratan itu. Seperti Santo Petrus dan Yohanes, Benyamin menjawab, "Tidak mungkin saya tidak mewartakan Kristus dan Injilnya." Karena jawaban ini, Benyamin dihukum mati pada tahun 424. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Benyamin Martir yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Dengan ketekatan iman yang bulat dan kuat serta pernyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dia memperoleh satu keberanian. Dengan gagah berani ia menolak untuk tidak mengajarkan ajaran Kristus dan Injil. Bagi kita semua, semoga semakin diberkati oleh Tuhan keberanian, kerendahan hati, kelemah lembutan, semuanya adalah segala-gala dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukanlah siapa saya, apa yang telah saya perbuat, untuk apa saya jadi, bukanlah begitu yang diharapkan bagi kita untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah selalu rendah hati, tetaplah selalu mengandalkan pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita lanjut lagi dengan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Sebelum kita berpisah, marilah kita memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Kamis, tanggal 31 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Di Gunung Sinai berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah merusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 5 ayat 31 sampai 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus.
mengutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Kamis, tanggal 31 Maret tahun 2022. Pada zaman Yesus, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat begitu keras menolak Yesus. Yohanes Pembaptis begitu lantang bersaksi tentang Yesus. Namun, tetap saja mereka tidak bisa menerima itu. Mereka telah menolak Yesus. Mereka begitu keras kepala dan keras hati dengan menunjukkan kesombongan diri dan merasa mereka dekat dengan Allah. Yesus mengerjakan apa yang telah diserahkan Bapa kepadanya. Kesaksian ini lebih berharga bagi Yesus. Karena menunjukkan asalnya dari Bapa, Bapa memberikan kesaksian bahwa Ia yang mengutus Yesus. Banyak kesaksian demikian di dalam Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes sendiri tidak memberikan kisah ini. Yohanes menampilkan tanda-tanda bahwa pekerjaannya dari Allah Bapa, tugas untuk menghakimi dan memberikan hidup. Yesus mempertegas relasi satu kesatuan dirinya dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu tak terpisahkan. Tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ia mendapat kuasa dari Bapa sendiri, maka ia mempunyai kasih dan kuasa seperti Bapa. Dalam beberapa kesempatan, Yesus mengatakan bahwa Abraham pun tidak lebih besar dari putera manusia. Dengan demikian, Musa juga dalam pengertian yang sederhana tidak lebih besar dari putera manusia. Musa sebagai penghantar hukum Taurat mendapat tempat yang istimewa dalam umat Yahudi. Musa yang sudah hidup jauh lebih dari zaman Yesus, mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan Yesus. Yesus hendak berbicara bahwa ia mempunyai kaitan yang erat dalam sejarah keselamatan dari mulai masa lampau hingga saat ini. Musa sebagai penghantar hukum Taurat, namun Yesus adalah sumber hukum itu sendiri. Harapan orang-orang Yahudi baru sampai pada Musa dengan Tauratnya. Setelah menyatakan dirinya, Yesus membungkam kepercayaan orang Yahudi. Yesus bukan mempersalahkan penolakan atas dirinya, namun orang-orang Yahudi menolak dan tidak percaya yang telah mengutus Yesus. Pengharapan baru berasal dari Yesus dengan seluruh sabda dan karyanya. Seringkali pengharapan itu tidak mudah kita lihat, karena kita kurang merenungkan sabda-sabdanya. Tidak jarang, dalam berbagai persoalan hidup kita kehilangan harapan. Harapan adalah sebuah jalan keluar yang berharga bagi siapa saja yang sedang dalam kesusahan. Harapan itulah yang menjadikan kita mampu
untuk bertahan dan berkembang. Harapan itulah yang ada dalam Yesus. Semoga demikian. Amin.